Komnas HAM dan Bapak Presiden Prabowo. Apa yang mau Ibu sampaikan? Kami minta tolong Bapak Presiden Prabowo. Bantu kami Pak, kami orang susah. Tribuners, bersama saya Joy, Anda sedang menyaksikan Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Kekecewaan yang mendalam dirasakan keluarga almarhum Muhammad Ilham, siswa SMP negeri di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang jadi korban pembunuhan. Mereka kecewa setelah tahu 2 dari 4 orang pelaku yang sempat ditangkap dan ditetapkan tersangka telah dilepas polisi. Saat ditemui di kediamannya di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, ibu korban, Jumiati, berusia 56 tahun, tak henti-hentinya menangis. Ia tidak menyangka ada tersangka yang bisa dilepas, padahal ia tahu pembunuhan dilakukan dengan begitu sadis. Sambil meminta tolong ke Presiden Prabowo, Jumiati menangis sambil memegangi foto anaknya yang sudah meninggal. Berikut ungkapan kekecewaan yang disampaikan orang tua Muhammad Ilham kepada Tribun Medan. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Tribuners, saat ini saya sedang berada di rumah korban pembunuhan. Ya, ini pihak keluarga yang ada di Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ini saat ini melampiaskan protesnya. Ya, saya menemui mereka di rumah korban karena mendengar informasi bahwasanya 2 dari 4 orang tersangka ini ternyata sudah dilepaskan pihak kepolisian karena masa penahanannya itu sudah habis, ya. Tribuners, jadi korban sendiri bernama Muhammad Ilham, 13 tahun. Jadi korban sempat dibunuh pada bulan April lalu, dan saat ini Tribuners, ini adalah orang tua korban, ya. Bisa Tribuners lihat sendiri. Saat ini orang tua korban ini begitu sedih setelah mendapat kabar di antara pelaku, 2 di antara pelaku ini ternyata dilepaskan oleh pihak kepolisian dengan alasan masa penahanan habis, lantaran berkasnya itu tidak lengkap, ya, atau tidak bisa P21. Nah, saat ini teman saya, awak media juga ini sedang mewawancarain ibu korban, ya, untuk meminta tanggapannya terkait kasus ini. Dan ini Tribuners, jadi langkah yang adalah dilakukan ibu pihak keluarga Bu kedepannya seperti apa? Sumiati, Ibu Sumiati dan Pak Ditangkap lagi pembunuh itu Pak. Rudi, Dan ya. saya minta bantuan sama Bapak Nah, ini Tribuners, polisian, foto-foto korban untuk mengusut semasa hidup, tuntas termasuk ketika ditemukan jasadnya. pembunuh almarhum anak. Oke. Kalaulah posisi ini di posisi Bapak, macam mana? Saya orang tidak mampu, Pak. Saya orang nggak punya duit, Pak. Saya tidak bisa memberi duit pada pihak jaksa atau polisi. Jadi saya minta bantuan oleh Bapak Kapolri. Minta bantuan sama Bapak Ibu Presiden Prabowo agar masalah anak saya ini dituntaskan, pembunuhnya segera ditangkap. Iya. Ibu, Itulah Bapak, saya minta keadilan dari hukum. Ibu, izin Ibu, saya Indra, wartawan Tribun Medan. Ibu, pertama saya ingin bertanya sama Ibu dan Bapak ini, udah tahu ya Bu ya, kalau 2 di antara 4 pelaku yang sudah ditangkap polisi akhirnya ini dikeluarkan oleh pihak polisi. Udah tahu ya Bu ya? Udah tahu saya. Udah tahu ya? Diberitahu oleh tetangga-tetangga dan orang-orang yang melihatnya. Jadi pelaku juga udah ini ya, yang dinyatakan pelaku sebelumnya itu sudah berkeliaran juga di sini ya? Udah ada ya? Seperti itu. Dan Ibu, inilah saudara-saudara saya, saudara yang sudah mengetahui, tetangga saya yang sudah mengetahui.
Ibu, ada yang ingin Ibu sampaikan sama pihak kepolisian atau sama pihak kejaksaan? Ada kira-kira Bu? Ada. Apa Ibu kira-kira? Bu? Tolong Bapak kepolisian, Bapak Kapolri Deli Serdang, tolong diungkap masalah pembunuhan anak saya almarhum Muhammad Ilham bin Roni. Dan kepada Bapak pengadilan, jaksa, Semua jadi perhatian ya Bu ya, minta Ibu ya. minta dikembalikanlah hukum itu, minta kami keadilan. Ya kan saudara-saudaraku, minta kembalikan keadilan itu, minta hukum kepada Bapak Kapolri, Kepolisian Deli Serdang, dan Bapak Jaksa Pengadilan Iya Ibu. Deli Serdang. Tolonglah, kalaulah ini masalah ini di posisi Bapak dan Iya. Ibu Deli Serdang kepolisian, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak? Mengapa orang pembunuh biadab merenggut nyawa anak saya? Hanya 3 bulan di penjara, apakah pantas itu? Iya Ibu. Apakah pantas lapisan masyarakat Indonesia? Tolong jawab, kalaulah di posisi kalian, apakah terima kalian menerima hukuman itu cuma 3 bulan? Mohon Bapak Kapolri, Iya, Ibu. mohon Ya, Bapak. kita sangat mengerti sekali Bu. Sementara seperti dulu Ibu, saya mau naik sama Pak Rudi. Ya, Bapak sudah tahu juga ya Pak ya informasi soal 2 tersangka pembunuh anak Bapak ini sudah dibebaskan pihak kepolisian ya Pak ya. ya dengar dari cerita orang lah, Pak. Oh iya. Bapak, harapan Bapak sebagai orang tua korban kira-kira seperti apa Pak? Ada yang ingin Bapak sampaikan Pak? Ya supaya diadilkan orang itu Pak yang telah membunuh anak saya. Apakah Bisa ada keadilan gitu ya Pak? apakah ada lagi keadilan di negara kita nih Pak? Ya. Kalau ini di sini semuanya ini keluarga ini Bu ya, ibu-ibu. Ada yang pernah nampak yang sebelumnya ditetapkan tersangka itu sudah ada di kampung ini? Ada yang nampak? Ada. Ada ya Kak? Kalau Kakak sendiri sebagai apa ini Kak? Saya Sama sebagai korban? kakak sepupu, Kakak sepupu ya? korban. Kakak ada pernah lihat ya Pak? Lihat dia duduk. Terkejut Kakak? Terkejut lah karena kan dia udah olah TKP, sudah melakukan di situ olah TKP bagaimana cara dia mengapain si almarhum, cara ini kenapa yang Bisa. dari 5 tersangka kan 4 orang yang ketangkap. Iya benar. 2 orang udah diponis. Hmm. Dari ponis 1 5 tahun, 1 9 tahun. Kenapa yang 2 ini bisa dikeluarkan? Kami ya sangat kecewa sama kepolisian, kepolisian Polresta Deli Serdang dan pengadilan. Pengadilan belum, kejaksaan. Oh, kejaksaan Masih di kejaksaan. Lubuk Pakam. Iya. Kalau bisa kami minta kepada Bapak Kapolri Kapolri Jadi perhatian dan ya? Bapak Presiden Prabowo pantaulah Polresta Deli Serdang. Seperti itu. Kayak mana supaya dan Bapak Kajari mohon kami bukan keluarga yang mampu yang untuk membayar itu kami tidak mampu. Jadi kami mohon hanya Bapak yang di atas lah yang bisa membantu kami. Tolong Bapak. Oke. Seperti itu. Oke, Tribuners, jadi gini Tribuners, dapat saya sampaikan Tribuners, kasus pembunuhan terhadap siswa SMP negeri di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ini itu terjadi pada April lalu, dan saat ini kasusnya kembali menjadi perbincangan lantaran adanya 2 dari 4 orang pelaku yang sempat ditangkap dan ditetapkan tersangka ini ternyata dikeluarkan demi hukum lantaran masa penahanannya sendiri itu sudah habis. Nah, informasi yang dihimpun Tribuners, tersangka yang sudah dilepas oleh polisi itu yakni berinisial AS 19 tahun dan MH 19 tahun warga desa Sekip. Jadi untuk kasus ini ada 2 orang juga pelaku yang sudah menjadi terpidana dan sudah diponis oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di mana 2 orang yang sudah diponis itu berinisial DRU dan DB. Kedua pelaku yang sudah diponis ini
bisa cepat proses hukumnya lantaran mereka merupakan anak di bawah umur. Nah, saat ini pihak dari kepolisian, khususnya dari Satreskrim Polres Deli Serdang itu sudah buka suara dan telah dibenarkan 2 orang tersangka dewasa ini sudah dilepas, dan berdasarkan hasil wawancara saya dengan Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang itu Kompol Rizky Akbar, disampaikan tersangka dilepas karena masa penahanannya itu sudah berakhir. Jadi diakui juga kalau masa penahanan sudah habis, sedangkan perkaranya itu belum dinyatakan lengkap, sehingga tidak mungkin juga disampaikan pihaknya ini melakukan penahanan karena bisa melanggar hukum juga. Nah, Kompol Rizky juga menegaskan meski tersangka sudah dilepas, namun bukan berarti kasusnya itu sudah dihentikan. Seperti itu tadi pernyataan Kasat Reskrim kepada saya. Jadi proses hukum tetap lanjut sambil pihaknya ini melengkapi berkas perkara. Diakui, jadi kasus ini bisa sampai 2 tersangkanya ini dilepaskan lantaran ada saran atau permintaan dari jaksa penuntut umum yang saya dapatkan, namanya adalah Nara Valentina Naibahu. Ini bahwasanya pihak kejaksaan ini menyarankan kepada penyidik untuk mencari 2 orang teman atau 2 orang yang sempat dibonceng oleh korban pada saat kejadian, sehingga pihak kepolisian ini merasa sulit untuk mendapatkan 2 orang tersangka tersebut. Maksud saya 2 orang teman yang sempat dibonceng oleh korban, karena dalam rekonstruksi sebelumnya itu semuanya sebenarnya sudah terungkap bahwasanya memang ada keterlibatan dari masing-masing tersangka dan dalam satu rangkaian yang sama. Nah, seperti itu Tribuners. Nah, ini bisa sekali lagi saya tunjukkan Tribuners, inilah foto semasa hidup Muhammad Ilham yang masih kelas 1 SMP ya Bu? Iya, kelas 1 SMP. Nah, kasus pembunuhan ini banyak ceritanya, mulai dari kasus yang sempat direkayasa sebagai kasus kecelakaan, baru kemudian dilakukan pembongkaran kuburan atau makam korban, baru kemudian dilakukan penangkapan, dan sekarang berakhir 2 orang di antara tersangka ini bisa dilepas karena berkas perkaranya tidak juga lengkap. Bu, ada yang diomongkan lagi Bu? Sampaikan aja Bu. Saya minta tolong kepada Bapak Kapolri Deli Serdang, Bapak Jaksa Deli Serdang atau Kajari Deli Serdang, Komnas HAM, dan Bapak Presiden Prabowo. Apa yang mau Ibu sampaikan? Kami minta tolong Bapak Presiden Prabowo, bantu kami Pak, kami orang susah. Anak saya terbunuh dari mulai 4 Januari, 4 April, bulan April sampai sekarang. Saya bekerja keras untuk mengungkap masalah ini, dan capek kami datang ke Kapolres Desa. Sudah terungkap pembunuhnya, sudah mengakui di Kapolres, mengakui, dan sudah direka ulang oleh pihak pengadilan, pihak Kapolres, terakhir pihak pengadilan. Mengapa tidak diproses begitu lama sampai 2020 tidak diproses? Ibu, maaf Ibu udah tahu pertama kali
ada tersangka ini dilepas, tahu dari mana, Bu? Dari tetangga-tetangga dan dari saudara yang sudah melihatnya. Udah Pembunuh itu berkeliaran dan merokok di daerahnya. Kami minta bantuan. Ibu ada yang mengenal sama para pelaku ini, Bu? Saya tidak mengenal, tapi saudara kami yang mengetahui dan tetangga-tetangga sudah memberi kabar dan teman-teman almarhum sudah memberi kabar bahwa katanya melihat sang pembunuh itu merokok. Dari rumah ibu sama rumah pelaku itu jauh. Mana? Gimana, Bu? Janganlah dipersulit masalah ini. Jangan dipersulit. Kami memang tidak punya duit. Kami orang gak mampu, Pak. Kami orang miskin. Apa hukum di Indonesia ini sudah gak ada. Kami keluarga meminta keadilan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Saksi Kata. Ikuti terus peristiwa terkini di media sosial Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.